Baik, selamat pagi Bapak. Betul dengan Bapak Surya nih? Betul. Saya adalah Dr. Alif yang bekerja di klinik kali ini. Tadi kita sudah lakukan anamnesis ya Pak Surya ya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan fisik pada alat-alat gerak di tubuh Bapak. Jadi ada tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, dan kaki kiri. Saya nanti akan melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada suatu kelainan pada pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan ini meminta saya untuk melakukan inspeksi atau pengamatan dan juga perabaan pada beberapa ekstremitas atau alat gerak Bapak. Apakah Bapak bersedia, Pak? Sedia. Baik, untuk memulainya, pertama saya akan memeriksa bagian anggota gerak atas terlebih dahulu, dari bahu, siku, dan pergelangan tangan. Untuk itu saya ingin melihat bagaimana alat gerak atas Bapak pada saat Bapak bergerak. Jadi saya minta Bapak untuk melakukan gerakan sederhana seperti berjalan terlebih dahulu, dan saya mengamati bagaimana alat gerak Bapak saat Bapak berjalan. Silakan Bapak Surya. Baik, pada pemeriksaan tadi, pada saat Bapak Surya berjalan, saya memperhatikan bagaimana bahunya saat pasien itu berjalan. Jadi saya perhatikan apakah ada suatu kelainan, apakah ada perbedaan kesimetrisan antara bahu kanan dan bahu kiri. Untuk pemeriksaan inspeksi kita sudah lakukan, sekarang kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan perabaan atau palpasi. Di sini pada pemeriksaan bahu, kita akan melakukan perabaan sederhana terlebih dahulu untuk merasakan apakah ada suatu kelainan yang teraba pada perabaan sederhana ini, seperti tonjolan ataupun rasa nyeri yang yang pasien rasakan. Apakah ada rasa nyeri, Pak? Tidak ada. Setelah itu kita bandingkan juga pada sisi satunya, apakah ada rasa nyeri, Pak? Tidak ada. Di sini juga saya meraba apakah ada suatu kontur-kontur yang mengalami suatu kelainan dan apakah terdapat ketidaksimetrisan antara bahu kanan dan bahu kiri. Baik, untuk palpasi atau perabaan sudah selesai, kita lanjutkan dengan pemeriksaan range of movement atau gerakan-gerakan pada bahu sendi. Baik Bapak Surya, kita akan mulai pemeriksaan gerakan. Di sini pertama kita akan lakukan gerakan aktif. Saya meminta Bapak Surya untuk mengikuti gerakan yang saya lakukan. Yang pertama untuk sendi bahu adalah fleksi bahu, lalu ekstensi bahu, lalu abduksi bahu, aduksi, eksternal rotasi, dan internal rotasi. Di sini sembari Bapak Surya melakukan gerakan tadi, saya perhatikan apakah ada gerakan-gerakan asimetris yang tampak antara bahu kanan dan bahu kiri, dan juga apakah ada rasa nyeri yang timbul pada wajah Bapak Surya ketika Bapak melakukan suatu gerakan. Jadi saya temukan ada suatu kelainan. Kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan gerakan pasif atau saya yang menggerakkan dari sendi-sendi bahu Bapak Surya. Bapak Surya, kita akan lanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan gerakan pasif atau saya yang menggerakkan sendi-sendi Bapak Surya. Saya akan mulai dengan tangan kanan terlebih dahulu. Pertama kita lakukan fleksi bahu, lalu ekstensi bahu, lalu abduksi, eksternal rotasi, dan internal rotasi. Apakah ada rasa nyeri, Pak, selama saya menggerakkan? Tidak ada rasa nyeri, Pak. Saya lanjutkan dengan tangan kiri. Katakan apabila ada rasa nyeri yang dirasakan ini, Bapak. Fleksi bahu, ekstensi bahu, abduksi bahu, aduksi, eksternal rotasi, dan internal rotasi. Baik Bapak Surya, untuk pemeriksaan gerakan, untuk pemeriksaan sendi bahu dimulai dari inspeksi, palpasi, dan gerakan sudah selesai kita lakukan. Kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan dari sendi siku. Baik Bapak Surya, kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan sendi siku. Pertama saya melakukan pengamatan atau inspeksi terlebih dahulu. Di sini saya inspeksi atau amati pada saat posisi ekstensi seperti ini, posisi normal, dan juga pada saat Bapak Surya melakukan posisi fleksi seperti ini. Ini juga saya amati bagaimana warna dan kulit pada area sendi siku. Saya juga perhatikan apakah ada suatu benjolan atau massa ataupun ada kontur otot yang mengalami perbedaan antara siku kanan dan siku kiri. Baik Bapak Surya, bisa kembali. Dan pada pengamatan tadi saya temukan ada suatu kelainan. Kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan perabaan atau palpasi pada sendi siku. Baik Bapak Surya, kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan perabaan atau palpasi. Di sini saya meraba area siku dimulai dari sepertiga distal dari lengan atas, lalu menurun ke bawah. Jadi saya lihat apakah ada suatu massa atau benjolan yang lebih dalam yang teraba, ataupun ada rasa nyeri ketika saya melakukan perabaan. Apakah ada rasa nyeri yang terasa? Tidak ada. Saya lanjutkan dengan pemeriksaan pada tangan satunya. Sini saya juga melakukan perabaan dari titik yang sama, lalu turun ke bawah. Apakah ada rasa nyeri, Bapak? Tidak ada. Baik. Pada pemeriksaan perabaan saya tidak temukan dari suatu kelainan. Kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan gerakan aktif dan gerakan pasif pada sendi siku.
Baik Bapak Surya, kita akan lanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan gerakan. Yang pertama adalah gerakan aktif. Di sini saya meminta Bapak Surya untuk mengikuti gerakan yang saya lakukan. Pertama kita lakukan fleksi sendi siku, lalu ekstensi sendi siku, lalu gerakan pronasi, dan gerakan supinasi. Ya, baik Bapak Surya, pada gerakan aktif saya temukan adanya gerakan yang berbeda antara tangan kanan dan tangan kiri yang Bapak Surya lakukan, dan juga saya tidak temukan adanya suatu abnormalitas dari gerakan Bapak. Kita akan lanjutkan dengan gerakan pasif, yaitu saya menggerakkan sendi siku Bapak. Baik Bapak Surya, kita akan lanjutkan dengan gerakan pasif. Di sini saya akan menggerakkan sendi siku Bapak Surya dimulai dari tangan kanan terlebih dahulu. Pertama saya akan lakukan fleksi sendi siku. Katakan apabila ada rasa nyeri Bapak ya. Terus lakukan ekstensi sendi siku. Silakan lakukan gerakan pronasi. Saya akan lakukan gerakan supinasi. Apakah ada nyeri yang besar Pak? Tidak ada. Silakan lanjutkan dengan tangan kiri. Melakukan fleksi sendi siku, ekstensi sendi siku, gerakan pronasi, dan gerakan supinasi. Apakah ada rasa nyeri yang besar? Tidak ada. Baik Bapak Surya, pemeriksaan sendi siku sudah selesai. Tidak saya temukan adanya suatu kelainan pada sendi siku Bapak Surya. Kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan pada pergelangan tangan. Kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan pergelangan tangan. Saya meminta saya melakukan pertama kali saya akan melakukan pengamatan terlebih dahulu Bapak Surya. Mohon saya lakukan seperti ini. Saya melakukan pengamatan terlebih dahulu bagaimana pergelangan tangan Bapak Surya. Saya coba lihat Pak. Bagaimana warna kulitnya, apakah ada peradangan yang sedang aktif, apakah ada benjolan yang dirasakan tampak, dan apakah ada perbedaan antara tangan kanan dan tangan kiri. Baik, untuk pemeriksaan pengamatan sudah selesai. Kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan perabaan atau palpasi. Sekarang kita akan perhatikan bagaimana kuku dari Bapak Surya. Kita perhatikan apakah ada kelainan pada kuku, apakah ada perubahan warna yang tampak, apakah ada benjolan yang tampak, atau apakah ada tanda-tanda inflamasi atau infeksi yang tampak pada kuku-kuku pasien. Saya tidak temukan adanya suatu kelainan pada kuku. Kita akan lanjutkan dengan perabaan atau palpasi pada pergelangan tangan. Saya balik dulu. Ya, kita akan lakukan perabaan dari sepertiga distal dari lengan bawah, lalu ke atas. Ini kita lakukan perabaan pada seluruh area pergelangan tangan hingga jari-jari. Kita rasakan apakah ada benjolan yang tampak ataukah ada rasa nyeri yang pasien rasakan. Apakah ada rasa nyeri? Apakah ada nyeri yang Bapak rasakan Pak? Tidak ada. Kita akan lakukan di tangan satunya juga. Lakukan perabaan dari sepertiga distal lengan bawah atau sepertiga bawah lengan bawah. Kita lakukan perabaan hingga ujung-ujung jari. Apakah ada rasa nyeri yang dirasakan Pak? Tidak ada. Baik, kita akan lanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan gerakan pada pergelangan tangan. Di sini saya meminta Bapak Surya meluruskan tangan dulu. Ikuti gerakan saya Pak ya. Pertama adalah gerakan aktif. Pertama lakukan fleksi pada pergelangan tangan, ekstensi, lalu deviasi ulnar seperti ini Pak. Deviasi radial. Lalu lakukan gerakan menggenggam. Ini adalah ekstensi dan fleksi jari-jari. Ini yang terakhir adalah fleksi dan abduksi dan aduksi dari jari-jari. Baik Bapak Surya, untuk pemeriksaan terakhir pada anggota gerak atas, kita akan lakukan pemeriksaan carpal tunnel syndrome atau pemeriksaan tangan carpal dan juga pemeriksaan Valen. Jadi sini minta Bapak Surya melakukan ini. Saya akan mengetuk pada area sini. Katakan apabila ada rasa nyeri di sana Pak. Apakah ada rasa nyeri Pak? Tidak ada. Juga pada tangan satunya. Tidak ada. Terakhir pemeriksaan Valen. Silakan ikuti gerakan saya Pak. Apakah Bapak Surya merasakan nyeri ketika Bapak Surya melakukan gerakan ini? Tidak ada. Tidak ada. Baik Bapak Surya, pemeriksaan anggota gerak atas sudah selesai. Kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan anggota gerak bawah. Silakan Bapak Surya. Baik Bapak Surya, kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan perabaan atau palpasi. Pada inspeksi tadi saya tidak temukan dari suatu kelainan pada saat Bapak Surya berjalan. Kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan perabaan. Mohon izin Bapak Surya. Ya. Sini saya meraba area panggul dari Bapak Surya, dimulai dari perabaan ringan terlebih dahulu. Untuk meraba apakah ada rasa nyeri ataupun tonjolan yang teraba dari luar. Lalu saya akan melakukan penekanan. Katakan apabila nyeri ya Bapak Surya? Tidak. Pada area sendi panggul Bapak Surya. Di sini saya juga mencari titik-titik dari panggul Pak Surya, mencari titik sias dan juga trochanter minor. Ini berguna pada saat nanti kita akan melakukan pemeriksaan true leg length dan apparent leg length.
Baik, saya akan lanjutkan pemeriksaan pengukuran true leg length dan apparent leg length. Untuk true leg length, saya akan mengukur dari sias dengan menggunakan meteran, lalu menariknya ke arah medial malleolus. Dan untuk apparent leg length, saya akan dari umbilikus ke arah medial malleolus. Lalu saya perbandingkan bagaimana panjang dari keduanya untuk mengetahui apakah ada kelainan, terutama pada area neck femur dari Bapak Surya. Baik, itu tadi untuk pemeriksaan palpasi. Kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan gerakan, dimulai dari gerakan aktif pada sendi panggul. Ini Bapak Surya bisa menekuk panggulnya, lalu ditekuk ke atas, ya. Bisa lebih naik lagi, Bapak. Ya. Untuk satunya bisa dilakukan pada kaki satunya. Oke. Lalu lakukan gerakan abduksi, yaitu membawa sendi panggul keluar. Ya, satunya. Ya, oke. Lalu ini untuk gerakan eksternal rotasi, tekuk sedikit. Oke, internal rotasi. Lakukan pada kaki satunya, Pak Surya. Apakah ada rasa nyeri yang Pak rasakan selama melakukan gerakan ini, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Baik, itu tadi untuk gerakan aktif. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan gerakan pasif. Pertama adalah gerakan dari fleksi sendi panggul pada kedua ekstremitas bawah dari Bapak Surya. Lalu gerakan abduksi sendi panggul pada kedua kakinya. Apakah ada rasa nyeri yang dirasakan, Pak? Tidak ada. Lalu gerakan eksternal rotasi dan juga gerakan internal rotasi. Baik Bapak Surya, pemeriksaan untuk sendi panggul sudah selesai. Tidak saya ada temukan ada satu kelainan baik pada pengamatan, perabaan dan gerakan aktif ataupun pasif pada sendi panggul. Kita akan lanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan pada sendi lutut. Baik Bapak Surya, kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan pada sendi lutut. Di sini pertama saya akan pengamatan terlebih dahulu pada sendi lututnya. Saya amati bagaimana kedua sendi lutut Bapak Surya, apakah simetris atau tidak antara sendi lutut kanan dan sendi lutut kiri, dan apakah ada satu kelainan yang tampak dari luar pada sendi lutut kanan ataupun sendi lutut kiri. Yang kedua, saya akan lakukan palpasi atau perabaan pada sendi lutut. Ini saya mulai dari sendi lutut kanan terlebih dahulu. Di sini saya rasakan apakah ada benjolan yang saya rasakan, ataupun ada rasa nyeri yang Bapak Surya rasakan ketika saya melakukan perabaan ini. Apakah ada rasa nyeri, Pak? Tidak ada. Saya lanjutkan dengan pemeriksaan pada sendi lutut satunya. Apakah ada rasa nyeri, Pak? Tidak ada. Baik, itu untuk sendi lutut. Untuk perabaan kita akan lanjutkan dengan gerakan pada sendi lutut. Gerakannya adalah fleksi dan ekstensi pada sendi lutut. Pertama saya akan lakukan fleksi terlebih dahulu sejauh 90 derajat. Baik Bapak Surya, bisa Bapak lakukan gerakan ini secara mandiri Pak untuk menilai gerakan aktifnya. Ya. Apakah ada rasa nyeri yang Bapak rasakan? Tidak ada. Itu kaki satunya Pak. Apakah ada rasa nyeri Pak? Tidak ada. Baik, saya akan melanjutkan dengan gerakan pasif. Ini saya akan menggerakkan dari sendi lutut Bapak Surya. Apakah ada rasa nyeri yang Bapak rasakan Pak? Tidak ada. Apakah ada rasa nyeri Pak? Baik, untuk sendi lutut terakhir kita akan lakukan pemeriksaan anterior dan posterior drawer. Di sini untuk mengetahui apakah ada kelainan pada anterior cruciate ligamen yang Bapak pada lutut kanan lutut kiri Bapak. Ini pada posisi seperti tadi. Saya akan melakukan penarikan untuk memeriksa anterior drawer pada tulang tibia yang melekat pada sendi lutut Bapak. Apakah ada rasa nyeri yang Bapak rasakan Pak? Tidak ada. Untuk kaki satunya. Apakah ada rasa nyeri yang Bapak rasakan Pak? Tidak. Untuk posterior drawer pada posisi yang sama. Perbedaannya adalah kita melakukan dorongan pada proksimal tulang tibianya. Apakah ada rasa nyeri Pak? Tidak. Apakah ada rasa nyeri Pak? Tidak. Baik Bapak Surya, pemeriksaan untuk sendi lutut sudah selesai. Kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan pada pergelangan kaki kanan dan kaki kiri Bapak.
Baik Bapak Surya, kita akan lanjutkan pemeriksaan terakhir, yaitu pemeriksaan pada pergelangan kaki. Pertama saya akan inspeksi terlebih dahulu pergelangan kaki kanan dan kaki kiri Bapak. Saya lihat apakah ada perbedaan antara kaki kanan dan kaki kiri, apakah ada perbedaan warna kulit, apakah ada benjolan ataupun tanda peradangan pada pergelangan kaki Bapak. Lalu saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan perabaan atau palpasi. Mohon izin ya Bapak Surya. Ya. Saya mulai dari pergelangan kaki kanan terlebih dahulu. Lakukan perabaan hingga ke ujung-ujung jarinya. Apakah ada rasa nyeri yang Bapak rasakan Pak? Tidak ada. Tidak ada. Saya tunjukkan dengan pemeriksaan pada pergelangan kaki satunya. Apakah ada rasa nyeri Pak? Tidak ada. Baik. Untuk terakhir adalah pemeriksaan gerakan. Saya melakukan meminta Bapak untuk melakukan gerakan aktif terlebih dahulu. Yang pertama, saya tunjukkan gerakannya Pak ya dengan tangan saya terlebih dahulu. Ini adalah dorsifleksi. Ini adalah plantar fleksi. Bisa Bapak lakukan sendiri Pak. Baik. Apakah ada rasa nyeri Pak? Tidak Saya ada. melakukan ini. Lakukan juga pada kaki satunya Pak. Apakah ada rasa nyeri Pak? Tidak ada. Baik. Untuk gerakan selanjutnya adalah eversi dan inversi. Ini adalah eversi. Ini adalah inversi. Bisa Bapak lakukan sendiri Pak. Apakah ada rasa nyeri Pak? Tidak ada. Saya bandingkan dengan gerakan-gerakan tadi, saya bandingkan dengan kaki satunya. Saya akan lakukan Pak. Baik, pada gerakan aktif saya tidak temukan adanya perbedaan gerakan antara pergelangan kaki kanan dan pergelangan kaki kiri. Sekarang saya akan lakukan gerakannya secara gerakan pasif. Dorsifleksi, plantar fleksi, dorsifleksi, plantar fleksi, eversi, inversi, eversi, inversi. Baik, pada pemeriksaan gerakan tadi tidak ada perbedaan gerakan antara pergelangan kaki kanan dan pergelangan kaki kiri pasien. Baik, pemeriksaan anggota gerak bawah sudah selesai, dan karena pemeriksaan sudah selesai, saya akan meminta Bapak Surya silakan kembali Bapak ke meja pemeriksaan tadi sembari saya mencuci tangan kembali. Ya. Silakan Pak. Baik Bapak Surya, saya sudah mencuci tangan tadi. Pada pemeriksaan ekstremitas tadi, baik ekstremitas bawah ataupun ekstremitas atas Bapak Surya, saya tidak temukan adanya kelainan pada pemeriksaan itu. Oleh karena itu, untuk keluhan Bapak Surya, saya akan membuatkan surat rujukan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada spesialis untuk mengetahui apakah ada kaitan antara kelainan atau keluhan yang Bapak rasakan dengan pemeriksaan tadi. Apakah Bapak bersedia Pak untuk saya buatkan surat rujukan? Sedia. Baik Bapak, apakah ada pertanyaan lagi yang ingin Bapak tanyakan Pak pada Tidak pemeriksaan ada. tadi? Baik, ini saya berikan surat rujukannya dan semoga Bapak Surya sehat selalu. Semoga tetap. Ya, silakan Bapak Surya.